Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Halimatus Sadia MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang etika profesi. Sebelum kami mempresentasikan tentang materi kami perkenalkan, nama saya Ronene Liati Silaban dengan NPM 2021 4350 2556, dan juga teman saya Lutfia Umami dengan NPM 2021 4350 2585. Di sini adalah latar belakang. Etika profesi memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan di berbagai bidang pekerjaan. Profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian dan keilmuan khusus, menuntut para pelakunya tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan kemampuan teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam setiap keputusan yang diambil. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman bagi profesional dalam menjalankan tugas mereka secara benar dan sesuai dengan standar moral yang berlaku. Hal ini penting karena dalam prakteknya setiap profesi berhadapan dengan dilema etika, baik dalam integrasi dengan klien, rekan kerja, maupun masyarakat luas. Namun, seiring dengan meningkatnya teknologi dan globalisasi, tantangan dalam menjalankan etika profesi itu semakin besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus pelanggaran etika profesi di berbagai sektor kesehatan, keuangan, hukum, teknologi informasi, dan juga pendidikan telah menjadi sorotan para publik. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika profesi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas lebih dalam tentang pentingnya etika profesi, prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh para profesional, dan implikasi dari pelanggaran etika dalam dunia kerja. Masalah yang dibahas di sini adalah akan disesuaikan dengan latar belakang yang tadi yaitu untuk menganalisis mengenai konsep dasar etika profesi serta penerapannya dalam dunia kerja. Di sini kita akan membahas beberapa hal, yaitu seperti halnya pengertian dari etika profesi, prinsip-prinsip dasar dari etika profesi itu sendiri, ciri-cirinya, fungsinya, dan lain sebagainya. Tujuan dari kami mempresentasikan ini atau membuat makalah mengenai etika profesi ini yaitu agar para pembaca dapat mendeskripsikan konsep dasar dari etika profesi atau etos kerja serta mampu menerapkannya dalam dunia kerja yang digelutinya. Nah, apa sih? Di sini kan pasti banyak yang tidak tahu tentang, atau masyarakat tuh masih awam tentang perbedaan antara profesi dan juga pekerjaan. Ada yang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi itu adalah kedua hal yang sama, padahal itu berbeda. Terutama kita sebagai mahasiswa pasti masih menganggap atau masih kurang paham apa sih itu perbedaan antara profesi dan juga pekerjaan. Nah, di sini kita akan membahas lebih berlanjut supaya kita lebih paham akan hal itu. Di sini kita membahas tentang pengertian etika. Etika atau etimologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Etika dan moral dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem menilai yang berlaku. Ada dua macam bentuk etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, ada etika deskriptif. Apa sih etika deskriptif ini? Yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua,
Ada etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan oleh pribadi setiap manusia. Di sini ada pengertian dari profesi. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan bisa disebut sebagai profesi karena profesi ini menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang. Akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang serumit itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan adalah profesi dan profesi adalah hal yang sama. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yaitu biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Definisi etika profesi. Etika profesi adalah suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas, tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Pekerjaan dan profesi. Antara pekerjaan dan profesi terdapat kaitan erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang, namun tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, karena profesi dapat disebut jika dia memiliki keahlian khusus atau memiliki pendidikan khusus dan pengalaman yang lama di bidang tersebut. Ciri-ciri profesi. Secara umum ada beberapa ciri-ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. 5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Prinsip-prinsip profesi. Terdapat beberapa prinsip etis yang melandasi setiap sepak terjang seseorang dalam melaksanakan profesinya, yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip otonomi, dan prinsip keadilan.
Prinsip tanggung jawab dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menanggapi dan menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan. Besarnya tanggung jawab seseorang atas suatu pekerjaan terletak pada sejauh mana penyelesaian pekerjaan itu menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab memiliki dua arah. Terdapat pekerjaan itu dan hasil-hasilnya. Terdapat dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut kaum profesional untuk memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Di satu pihak, seorang profesional memiliki kode etik profesinya, tetapi di lain pihak, ia tetap memiliki kebebasan dalam mengembangkan profesinya, termasuk dalam mewujudkan kode etik profesinya itu dalam suasana nyata. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut seorang profesional untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Kode etik profesi. Pengertian kode etik secara sederhana, kode etik dapat diartikan sebagai tingkah laku moral suatu kelompok dalam masyarakat yang dirumuskan secara tertulis dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota suatu kelompok. Manfaat kode etik. Kode etik dapat berfungsi sebagai penyeimbang atas sisi negatif yang mungkin timbul dari suatu profesi, menjadi kompas penunjuk arah moral dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Hubungan kode etik dengan etika. Dalam kaitan dengan etika, kode etik dipandang sebagai produk etik terapan yang dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Kode etik merupakan perwujudan konkret dari pemikiran atau prinsip etis yang relevan dalam suatu profesi. Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, yaitu kode etik harus dibuat oleh kelompok profesi itu sendiri dan bukan di-drop saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lainnya. Kode etik harus menjadi hasil self-regulation dari profesi. Rumusannya harus muncul sebagai rangkaian nilai luhur, berisi perwujudan nilai-nilai moral yang hakiki, yang ingin mereka hayati secara konkret dan konsisten dalam menjalankan profesi mereka. Pelaksanaan kode etik harus tetap diawasi terus-menerus. Perlu adanya semacam badan atau dewan penegak kode etik yang berperan melaksanakan pemantauan dan sekaligus menerapkan sanksi-sanksi yang juga harus diatur di dalamnya. Fungsi kode etik. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi, yaitu kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Yang terakhir, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi
atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Di sini ada contoh permasalahan pada kasus plagiarisme Rektor Universitas Negeri di Indonesia 2017. Pada tahun 2017, seorang rektor dari salah satu universitas negeri di Indonesia terlibat dalam skandal plagiarisme. Kasus ini mencuat setelah beberapa pihak menemukan bahwa karya ilmiah yang dipublikasikan oleh sang rektor mengandung unsur plagiarisme. Karya tersebut diketahui menyalin sebagian besar tulisan dari sumber lain tanpa memberikan referensi yang jelas, yang melanggar etika akademik dan hak kekayaan intelektual. Penjelasannya, kasus ini bermula ketika beberapa akademisi dan pengamat mulai mencurigai adanya ketidaksesuaian dalam karya ilmiah yang dipublikasikan oleh rektor tersebut. Setelah dilakukan investigasi, terungkap bahwa sebagian besar isi karya tersebut ternyata merupakan hasil salinan dari berbagai sumber, baik dari artikel akademik maupun publikasi ilmiah lainnya, tanpa menyertakan sitasi atau rujukan yang benar. Skandal ini kemudian mendapatkan perhatian luas di media massa dan masyarakat akademik. Sebagai seorang rektor, individu tersebut seharusnya menjadi panutan dalam menjaga kejujuran akademik. Namun, dengan melakukan plagiarisme, sang rektor melanggar kode etik akademik yang berlaku di dunia pendidikan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan yang dipimpinnya. Dampak kasus 1. Sanksi administratif. Setelah skandal ini terungkap, rektor tersebut mendapat sanksi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti. Ia diminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai rektor. Selain itu, universitas tempatnya bekerja pun terkena dampak negatif berupa reputasi yang menurun. 2. Kredibilitas institusi rusak. Universitas yang dipimpin oleh rektor tersebut mengalami kerugian reputasi yang cukup besar. Kepercayaannya mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum terhadap universitas tersebut menurun karena adanya kasus ini. Yang ketiga, menyelidiki lebih lanjut. Kasus ini juga mendorong adanya penyelidikan lebih lanjut terhadap karya-karya akademik yang dipublikasikan oleh beberapa dosen dan tenaga pengajar lainnya di universitas tersebut, untuk memastikan tidak ada pelanggaran serupa. Reaksi publik. Kasus ini memicu diskusi luas tentang pentingnya integritas akademik di Indonesia, terutama di kalangan para pendidik dan pemimpin institusi pendidikan. Masyarakat menyoroti bagaimana seharusnya seorang pendidik, terutama yang berada di posisi tertinggi seperti rektor, memberikan contoh baik dalam menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Kesimpulan pada kasus ini, kasus plagiarisme ini menyoroti betapa seriusnya pelanggaran kode etik akademik, terutama ketika dilakukan oleh figur penting seperti rektor universitas. Dampaknya tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga mencoreng reputasi institusi pendidikan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak di lingkungan pendidikan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap karya akademik yang dihasilkan. Kesimpulannya, dari materi ini, kerja merupakan kekhasan manusia, di mana melalui kerja manusia dapat mengekspresikan dirinya agar lebih dikenal orang lain. Dunia kerja atau profesi merupakan saran bagi perwujudan dan sekaligus pelatihan diri untuk menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaannya, profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan sebagai kegiatan pokok. Dengan mengandalkan keterampilan khusus, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Karena itulah seorang profesional pada suatu bidang kerja tertentu adalah
Orang yang benar-benar terampil dengan bidang kerjanya lebih terampil dibandingkan dengan masyarakat umum. Untuk menyimbangkan serta sebagai penunjang arah bagi para profesional itu diperlukan adanya suatu kode etik profesi yang dibuat dalam suatu kelompok profesi dan diharapkan akan dipegang teguh oleh setiap profesional yang tergabung di dalamnya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, ucapan, maupun penulisan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.